Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran fikih hari ini, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Nah, semoga semuanya diberi kesehatan selalu dan tetap semangat dalam belajar. Amin. Nah, melanjutkan yang minggu kemarin, kita membuka buku cetak fikih halaman 7. Nah, kalau sudah, pegang pensil atau stabilonya. Nanti kita belajar bersama-sama menggaris bawah. Sambil digaris bawah, sambil Bu Betty jelaskan, dan nanti dipahami sedikit-sedikit. Kalau kurang paham, diulangi lagi, diputar lagi videonya. Oke, yang pertama. Halaman 7 adalah tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, garis bawah, penyempurna sholat fardu. Nah, keutamaan yang pertama adalah penyempurna sholat fardu. Yang kedua, mendapat banyak kebaikan. Selain sholat fardu kita disempurnakan, kita juga akan mendapat banyak kebaikan. Yang ketiga, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Insya Allah, misalnya ada yang berkeinginan, aku pengen menjadi anak yang pinter. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah berdoa. Sholatnya tidak hanya sholat fardu saja, ditambahi dengan sholat sunnah rawatib. Insya Allah nanti keinginan kita akan terkabul. Jika belum terkabul, maka usaha terus, belajar terus yang rajin. Lanjut halaman selanjutnya, halaman 8. Halaman 8 sudah dibuka, Bu Betty juga buka halaman 8. Nah, ketemu. Oke. Halaman 8. Cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Udah, sampai situ saja. Yang pertama, tidak didahului azan dan iqomah. Misalnya sudah masuk waktu zuhur sekitar jam 12. Tidak perlu nunggu azan, sampean langsung sholat sunnah rawatib, boleh. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid. Apa itu artinya munfarid? Sendirian. Loh Bu, di sekolahan itu kok dikerjakan berjamaah ya? Nah, itu untuk melatih agar nanti terbiasa sholat sunnah rawatib. Kalau sudah terbiasa, nanti bisa dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Nah, paham ya? Jadi untuk belajar. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan. Maksudnya bacaannya tidak usah terlalu keras. Yang penting sampean mendengar suara sama sendiri. Jadi tidak perlu seperti imam. Bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu. Cukup yang mendengar sampean sendiri saja, seperti sholat biasa. Yang keempat, setiap 2 rakaat 1 salam. Jadi seperti sholat subuh tetapi tanpa doa kunut. Nah, paham ya? Jadi sholat sunnah rawatib itu cara pengerjaannya seperti sholat subuh tetapi tanpa doa kunut. Pasti semuanya bisa. Yang kelima, tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Misalnya sholat fardu di shaf paling depan. Nah, nanti sholat sunnah rawatib pindah ke shaf belakang boleh, mundur 1 langkah boleh, ke samping 1 langkah juga boleh. Misalnya
ketika itu di masjid dan di dalam masjid itu penuh, tidak ada tempat lagi untuk geser misalnya. Terus gimana Bu sholat sunnah rawatibnya? Tidak apa-apa, dikerjakan di tempat sholat fardu. Lanjut yang keenam, diawali dengan niat. Karena sholat tanpa niat berarti sholatnya tidak sah. Paham ya? Ada satu lagi tambahan dari Bu Betty. Nah, sholat sunnah rawatib itu lebih utama dikerjakan di rumah. Bu, di masjid, di musola tidak boleh? Boleh. Nah, boleh loh ya, boleh. Tetapi yang lebih utama adalah di rumah. Sampai sini paham ya? Garis bawahnya sampean atau stabilonya jangan dihapus. Nah, ini Bu Bedi hapus karena lanjut ke halaman berikutnya. Nah, minta tolong sekarang kembali ke halaman 4. Kembali ke halaman 4 yaitu ke niat sholat sunnah rawatib. Nah, kemarin belum sempat Bu Betty bahas kan? Karena nanti di sini kita hafalan bersama, jadi perlu agak waktu panjang sedikit. Nah, tidak apa-apa, Bu Betty yakin semuanya bisa. Nah, yang pertama adalah niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, gue di garis bawah ya. Minta tolong bukunya sampean halaman 4 dibuka. Di garis bawah sebelum zuhur. Niatnya bagaimana? Dibaca bersama Bu Betty. Dibaca bersama ya. Abata usolli sunnata wuhri rok'ataini obliyatan lillahi ta'ala. Nah, Bu Betty ulang sekali lagi. Sampai juga menirukan. Abata usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, yang perlu digaris bawah adalah zuhri dan qobliyata. Masih ingat kan kemarin sebelum itu adalah qobliyah. Paham ya? Diingat-ingat sebelum qobliyah. Karena niatnya zuhur, jadi di sini ada zuhri. Nah, paham ya? Nah, yang perlu jadi patokan di sini adalah niat sholatnya. Sholat apa? Zuhur berarti zuhri. Sebelum apa sesudah? Sebelum. Berarti qobliyata. Nah, paham ya sampai sini? Nah, sekarang coba niat yang kedua biar nanti tahu perbedaannya. Niat yang kedua adalah 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, zuhur berarti pakai zuhri. Sesudah kemarin ba'diyah. Nah, masih ingat? Berarti pakai ba'diyatan. Kalau sebelum obliyatan, kalau sesudah ba'diyatan. Nah, dibaca bersama Bu Betty. Abata usolli sunnata zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, perbedaannya adalah pada qobliyah dan ba'diyah. Nah, bisa dipahami ya. Setelah ini nanti sampean tugasnya adalah menghafal 2 niat saja. Zuhur qobliyah dan zuhur ba'diyah. Bu, misalnya nanti sholat asar qobliyah, sholat sebelum asar. Berarti nanti tinggal mengganti. Zuhri diganti asri, qobliyatannya tetap. Jadi niatnya gimana Bu? Usolli sunnatal asri
raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, paham kan? Jadi misalnya niat sholat maghrib 2 rakaat sebelum maghrib, berarti nanti zuhrinya ini diganti sholli sunatal maghribi. Misalnya isya, zuhrinya diganti isya'i. Misalnya sebelum subuh diganti subhi. Cuma itu saja. Yang penting nanti sampean bisa membedakan antara qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Nah, sampai sini paham ya. Nanti silahkan niatnya 2 niat ini saja dihafalkan, dibaca berulang-ulang. Nah, dari Bu Betty sampai sini dulu. Selamat belajar. Setelah ini silahkan mengerjakan soal di buku cetak bagian A dan B di buku tulis jawabannya saja. Setelah itu jawaban difoto dikirimkan ke WA Bu Betty. Oke, Bu Betty akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.